Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita masih diberikan kepercayaan usia oleh Allah. Diberikan kemampuan untuk mampu melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Besar harapan kita, mudah-mudahan setiap amaliyah ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Allah karena Allah masih mempercayakan usia kepada kita. Hari ini kita berada di awal tahun 2025. Ada di antara teman kita, sahabat kita, keluarga kita, tetangga kita yang di awal tahun 2024 masih bersama dengan kita. Di awal tahun 2025 ini mereka sudah mendahului kita. Allah masih mempercayakan usia kepada kita. Ini adalah merupakan nikmat yang luar biasa. Kesempatan untuk menorehkan hakikat kemenangan dalam hidup. Di mana inti dari kemenangan hidup adalah tatkala kita mampu mengucapkan man qala akhiru kalamihi la ilaha illallah daholal jannah. Orang yang bisa mengucapkan di akhir hayatnya ucapan tauhid la ilaha illallah daholal jannah, ia pasti akan masuk ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awal kehidupan manusia tauhid. Surah Al-A'raf ayat 172. Saat itu setiap ruh dikumpulkan oleh Allah. Kemudian Allah bertanya, alastu birabbikum? Apakah kalian semua menerima, bersaksi bahwa aku adalah Tuhan kalian? Ruh itu qalu bala. Ya Rabb, kamu mau bersaksi adalah kami. Namanya pertama ruhiyah atau batiniyah, diucapkan oleh ruh, dan yang berucap saat itu bukan lisan karena ruh belum punya arti. Tema kali ini bagaimana peruntungan melalui akhlak, dan silabus pertama adalah tentang syahadat. Ini sangat luar biasa karena kita akan meraih kemenangan sebenarnya tatkala kita di akhir hayat bisa mengucapkan la ilaha illallah. Kemenangan tertinggi adalah daholal jannah. Ternyata untuk bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat itu tidak mudah. Karena yang namanya al-maut, yang namanya kematian, nggak ada yang diberitahu. Mendadak, tiba-tiba, di mana kematian itu datang, kapan kematian itu datang, sedang apa kematian itu datang, tidak ada yang tahu. Sesuatu yang tiba-tiba, maka yang terucap biasanya spontanitas yang biasa kita ucapkan, Pak. Bapak teh tipagut beletak, anu terucap teh dah kaget, biasana manu biasa. Lamun biasa istighfar pasti pagut teh beletak, astagfirullahaladzim. Matak nu istighfarna akibat tipagut sing sering tipagutna. Tapi kalau ungkapan lain yang biasa kita ucapkan, beletak tipagut, kancing coplok. Karena yang terucap itu biasanya ucapan itu. Nah, apalagi yang namanya kematian, tidak pernah tahu tempatnya di mana, kapan, sedang apa, penyebabnya apa, di usia keberapa. Fa idza za'azaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Tidak bisa dipercepat walaupun 1 detik, tidak bisa diperlambat walaupun 1 detik. Saat seperti itu
bagaimana kita bisa mengucapkan la ilaha illallah, inti dari kemenangan. Di alam ruh kita berucap, bersaksi bahwa qalu bala syahidna, engkau adalah Tuhan kami ya Rabb. Begitu lahir ke muka bumi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang terlahir, mereka lahir dalam keadaan murni, bersih, bertauhid. Karena ikrarnya sudah ada di alam ruh. Namun kata Nabi, fa'abawahu yuhawidanihi au yumajisanihi au yunasiranihi. Orang tuanya lah, lingkungannya lah yang akan membuat seseorang itu, apakah dia akan menjadi tetap dalam keadaan fitrah atau Yahudi, Majusi, Nasrani. Maka orang yang mempertahankan kefitrahan, itulah orang yang sudah bersahadah di alam ruh di hadapan Allah dan di dunia. Dalam setiap saat kita ucapkan syahadat. Syahadat sangat populer ucapannya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammada Rasulullah. Namun rupanya syahadat itu terbagi dua. Ada yang namanya syahadat syar'an, ada yang namanya syahadat munjin. Syahadat syar'an ini cukup hanya diucapkan oleh lisan, Pak. Jadi kalau ada non-muslim mau menikah dengan muslim, non-muslim itu masuk Islam, walaupun tidak dengan hatinya berkeyakinan masuk Islam, asalkan dia sudah berikrar 2 kalimat syahadat, secara syar'an sah syahadatnya. Asal dia sudah mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammada Rasulullah. Namun ikrar ini tidak akan mampu menyelamatkan seseorang di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Maka syahadat yang kedua, dan ini adalah syahadat yang harus kita miliki, yaitu syahadat munjin. Bukan hanya kita berkata asyhadu an la ilaha illallah, tapi batiniah kita menerima la maujuda illallah. Tidak ada Tuhan, tidak ada yang harus disembah, tiada yang harus ditaati, tidak ada yang mauzud illallah kecuali Allah. Yang kedua, la ma'buda illallah. Tidak ada yang berhak disembah, tidak ada yang berhak menjadi tempat sandaran, tempat bermohon, tempat kita berharap illallah kecuali Allah. Maka lahirlah dari situ kalimat thayyibah, la mauzuda, la ma'buda, la matluba, la maksuda. Kalimah thayyibah yang 4 ini, syahadat munjin yang disertai dengan 4 kalimat ini yang akan menjadi sumber kemenangan kita dengan akhlak. Ini yang akan menjadi pembakar motivasi kita dalam hidup. Yang pertama, la mauzuda illallah, di dieu kieu ayeuna abdi tapak damel Allah. Orang yang sudah punya keyakinan syahadat munjin seperti ini, apa yang hari ini terjadi kepada dirinya, dia tidak hanya terpesona kepada kejadian, tapi mampu terpesona kepada Allah yang mendesain setiap kejadian. Saha pamajikan abdi, saha salaki abdi, sabaraha dreum abdi ngaleueut. Berapa drum kita ingin minum, berapa kuintal kita makan, siapa pasangan kita, berapa anak kita, lahir dari rahim mana, bekerja di mana, la mauzuda illallah. Sahadah kita bersaksi, semua itu adalah desain Allah. Jadi hari ini kita bekerja di Telkom, tidak berpikir untuk bekerja di BI. Karena yakin apa yang hari ini menjadi fitrah, menjadi tirkah, menjadi sesuatu yang kita jalani, di situ ada desain Allah. Siapa yang hari ini menjadi pendamping hidup kita, yang membuat kita dipanggil bapak? Istri kita. Dalam laki mah pernah hamil. Dulu saya lagi gemuk disangka hamil, padahal eta mah bunga kembung di tengah. Gojali golongan jalma lintu. Gak ada laki-laki yang hamil.
Kita bisa disebut bapak karena punya istri. Siapa istri kita? Bagi yang sudah bersahadah munjin, yang sudah berkeyakinan dengan la mauzuda illallah, yakin istri kita adalah pemberian Allah. Kita dulu lagi SMA punya pacar, Pak. Nupayu mah, nonton mau ya lagi SMA, lagi kuliah. Oh, udah hampir jadi, Pak. Beres kuliah, beres pacarannya. Ternyata yang hari ini jadi istri kita bukan teman SMA kita. Ada yang teman SMA-nya, ada yang tidak. Siapa yang hari ini menjadi istri kita? Bukan kebetulan. La mauzuda illallah. Desainnya 50.000 tahun sebelum alam semesta tercipta. Sudah ada dalam side plan rencana Allah. Ibu pun sama. Siapa yang suaminya hari ini? Siapa suaminya hari ini? Itu desain Allah. Makanya nggak usah ngeluh. Pak Ustadz, pacar saya dulu mirip Rano Karno, Arisa Laki Rano Kardus. Nggak usah ngeluh. Yang hari ini jadi suami kita itu adalah desain. Ini bukan hanya diucapkan asyhadu an la ilaha illallah, tapi dalam hati yakin tidak ada zat yang harus diibadahi, yang harus ditaati, yang harus kita ridho akan ketetapannya ilallah kecuali. Yuk kita tengok di tahun 2024, Pak. Pada tahun 2024, setiap kita punya cita-cita, punya keinginan, punya rencana, punya harapan. Apakah semua cita-cita kita, semua keinginan kita, semua harapan kita terwujud? Tidak semua harapan kita terwujud. Yang pasti terwujud adalah kehendak Allah. Boleh kita pengen punya rumah bagi yang belum. Boleh kita pengen punya mobil bagi yang belum. Boleh kita pengen punya keturunan bagi yang belum. Tapi berhasil atau tidak? Lagi-lagi di situ ada desain Allah. Maka Allah tenitah bunga, Allah tenitah susah. Allah mah nitah syukur, Allah mah nitah sabar. Ini orang Sunda semua ini. Ya jalmi sadaya, Pak. Kami Jawa mah kan uang lain jalmi. Bisa dengar Sunda, piraku dari Bandungnya. Allah tenitah bunga, Allah tenitah susah. Allah memerintahkan kita syukur, Allah memerintahkan kita sabar. Di tahun kemarin kalau harapan kita terwujud, syukur. Alhamdulillah. Itu syukur sahadat arkan baru terucap. Syukur lebih tinggi, syukur sahadat munjin. Hati menerima bahwa semua yang kita dapat adalah titipan Allah, tidak merasa memiliki, tapi merasa dititipi. Hari ini punya uang 1 miliar, titipan, Pak. Kembali kepada Allah tidak dibawa. Almarhum almaghfurlah Haji Muhammad Soeharto, konon katanya hartanya triliunan. 32 tahun di istana, ayeuna tos aya di astana. Istananya ditinggalkan, hartanya ditinggalkan, bank depositnya ditinggalkan, yang dibawa hanya amal soleh dan amal salah saja. Itu syahadat munjin yang pertama. Syahadat munjin yang kedua, la ma'buda illallah. Dina kudrat anu ieu abdi saja ibadah kepada Allah. Setelah menerima apa pekerjaan kita hari ini, di kantor mana kita ngantor hari ini, siapa istri kita hari ini, siapa suami kita hari ini, berapa pendapatan kita hari ini, la ma'buda illallah. Semua itu harus jadi jembatan untuk sampai kepada Allah. Bekerjanya niatnya ibadah. Makanya ada atasan, tidak ada atasan. Ada CCTV, tidak ada CCTV. Ada absen atau tidak. Kita bekerja secara maksimal. Karena ibadahnya bukan karena atasan. Bukan karena gaji. Bukan karena reward. Bukan karena posisi. Tapi lebih dari itu. Kerja kita adalah dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atasan bisa kita bohongi, Pak. Teman bisa kita bohongi. Di depan atasan rajin, di depan teman rajin. Pasti titip CCTV aktif rajin. Sementara banyak tempat yang terlepas dari pengetahuan mereka. Tapi kalau sudah esensi dari ibadah kita, dari kerja kita adalah ibadah.
Tidak ada satu detik waktu, tidak ada satu titik tempat yang terbebas dari pengetahuan Allah. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Bapak sedang ngaji pada zuhur, Allah tahu, Pak. Al-Quran, "Famayyamal misqala dzarratin khairan yarah." Sekecil apapun Allah catat. Ngaji pada zuhur, bari husu, bari yakin kepada Allah 99% nilainya. Ngaji bari ngalamun ngikiran cicilan 85% nilainya. Ngaji bari nundutan teingat nanaon tapi masih cicing di masjid 60%. Ngaji tinggal di Zoom, tinggal di web datang ke masjid 30% dan ngaji kene. Allah punya itu catatan nilai. Jadi yang gampang ngaji mah nanti saja di depan laptop boleh. Tapi beda nilainya dengan yang hadir. Karena yang duduk di sini duduknya saja itikaf. Tidurnya saja bernilai ibadah. Matak menuju nundutan, teraskeunna nundutan ada keur ibadah. Ngan ingin nilainya naik, usuk ngajinya. La ma'buda illallah. Ini syahadat munjin yang kedua. Syahadat munjin yang ketiga, la matluba illallah. Dikerjakan pekerjaan karena perintah Allah. Faida qudiyati shalah fantasiru fil ard. Selesai sholat bertebaranlah di muka bumi. Pagi-pagi kita meninggalkan rumah, berpamitan dengan keluarga. Kita langkahkan kaki dengan kaki kanan terlebih dahulu. Kita ucapkan bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Berangkatnya merasa diperintah Allah untuk menjemput jatah rizki, untuk bekal ibadah kepada Allah. Maka semua aktivitas hari itu bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum beraktivitas tanya dulu. Ini perintah Allah, perintah nafsu. Kalau perintah Allah berat pun kita lakukan. Amanah, jujur itu perintah Allah, Pak. Memaaf, memanipulasi data, berbohong, mengkhianati, carmuk, cari muka, menjatuhkan orang lain, itu perintah nafsu. Selama perintah Allah walaupun berat kita lakukan, apa jaminan dari Allah? Apa yang semuanya melibatkan Allah, di situ ada keberhasilan. Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam Bait Al-Hikam menyampaikan, "Ma tawaqqafa matlabun ang tatalibuhu bi rabbika wala tayassara matlabun ang tatalibuhu bi nafsika." Tidak akan gagal, tidak akan bangkrut apapun yang Allah dilibatkan di dalamnya. Jadi kerja harus merasa perintah Allah. Hadir di masjid merasa perintah Allah. Sayang ke istri, sayang ke suami merasa perintah Allah. Ya, yang terakhir, la maksuda illallah. Ultimate goal, target tertinggi dari aktivitas hidup kita adalah semata-mata mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan ridho selain Allah. Akhirnya ada orang, tidak ada orang. Karena yakin Allah menatapnya, Allah mengetahuinya. Dia tetap berbuat yang terbaik, berprestasi yang terbaik. Dihargai atau tidak, dia tetap berikan yang terbaik, aktivitas yang terbaik. Kenapa? Bukan dunia tujuannya, tapi yang punya dunia, dia cari Allah. Dan kalau sudah ridho Allah yang dicari, apa kata Allah? Ya dunia, uhdum liman khodamani wastahdim khodamaka. Hai dunia, mengabdilah engkau pada siapapun yang Allah tujuannya. Perbudak oleh engkau siapapun yang dunia tujuannya. Masya Allah. Ini sahadat munjin, sahadat uluhiyah, yakin kepada Allah. Yang kedua dalam sahadat itu ada wa asyhadu anna Muhammada. Ternyata kepada Rasul pun kita harus bersahadat. Salah satu yang termasuk akidah nabawiyah adalah kejadian peristiwa Isra wal Mi'raj. Allah abadikan dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat pertama. Satu-satunya ayat yang diawali dengan kalimat tasbih. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Peristiwa Isra Mi'raj. Walaupun di luar logika kita, kita harus iman. Kok Pak Kiai dibilang di luar logika? Benar. Allah memperjalankan Rasulullah minal masjid ilal masjidil aqsa. Masjidil haram Mekah. Di kota Palestina. Rak Aqsa ke Mekah.
pakai kendaraan saat itu 1 bulan 3 minggu lebih kurang. Karena kendaraan waktu itu belum ada yang namanya Rolls Royce, belum ada yang namanya Lamborghini, can aya nu namina CRV, komo CRNI, belum ada yang namanya Innova, komo neng Nopi. Dulu kuda, bigol, onta. Kuda putih itu kendaraan termahal. Dari Hebron, dari Palestina ke Arab Saudi, Ibrahim waktu itu 1 bulan 3 minggu. Apa yang dilakukan Rasul? Tidak perlu berbulan-bulan, laila, setengah malam. Karena 1 malam itu min guru bisamsi ila tulu'il fajri. 1 malam itu dari tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar. Rasulullah tidak perlu 1 malam, lailan, setengah malam. Yang lebih dahsyat lagi, Rasul dimi'rajkan dari Baitul Muqaddas ke langit pertama sampai langit ke-7, ke Rob, ke Mustawa, ke Sidratul Muntaha, alam malakut, alam jabarut, alam ilahut. Itu pun ditempuh lailan, dalam setengah malam. Sementara menurut para ahli fisika, dari bumi ke langit pertama saja jaraknya 500 tahun kecepatan cahaya. Rasul tidak perlu ratusan tahun, lailan, sepertiga malam. Apa rahasianya? Rasul bukan berjalan sendiri, tapi diperjalankan oleh Allah. Kita yakini perjalanan itu, terapkan dalam hidup kita untuk meraih keberuntungan melalui akhlak tadi. Bagaimana caranya? Kerja kita di Telkom ini, rumah tangga kita hari ini, bisnis kita hari ini, apa mau berjalan sendiri atau mau diperjalankan Allah? Itu pertanyaan. Kita bekerja, apa mau berjalan sendiri? Ya sesuai kemampuan kita. Mekah, Palestina 1 bulan 3 minggu. Kalau berjalan sendiri. Tapi kalau diperjalankan Allah, Rasul laila, hanya dalam setengah malam. Makanya jangan heran, hari ini ada orang yang usianya masih muda, tapi gelarnya udah selesai. Setelah S1 ada S2, setelah S2 ada S3. Paling hebat kalau punya karya ilmiah, dia dapat gelar guru besar, profesor. Tambah lagi guru besar luar negeri emeritus. S3 Indonesia doktor, S3 internasional, PhD. Ada yang masih muda, gelarnya sudah selesai. Boleh jadi orang itu diperjalankan Allah. Tapi ada yang sudah tua, S1 nanti tamat-tamat. Nanti daftar ke kampus. Kita punya teman, ternyata usianya masih muda tapi rumahnya, bank depositnya, keberhasilannya, boleh jadi dia diperjalankan Allah. Nah, bagaimana agar kita dalam hidup diperjalankan Allah? Inti dari perjalanan Isra wal Mi'raj disampaikan oleh Syekh Nazmuddin Al-Ghaiti yang diperlebar bahasanya oleh Syekh Muhammad bin Muhammad Ad-Dardiri dalam kitab Qissatul Mi'raj di pesantren terkenal dengan kitab Bainama. Saat itu Rasulullah sedang tertidur di Hijr Ismail ditemani oleh Said Hamzah dan Said Ja'far bin Abi Thalib dalam kondisi berduka karena ditinggalkan istrinya, berduka karena ditinggalkan paman tercintanya. Solusi pertama, cara pertama agar diperjalankan Allah, apa yang dilakukan Rasulullah? Ada masalah, datang ke masjid. Rasul sampai tidur pun di masjid. Masjid bukan punya PT Telkom ini. Masjid yang ada di Masjid Alun-Alun, Masjid Raya Bandung itu bukan punya Pemprov. Al-Jabar itu bukan punya orang Jawa Barat. Surah Al-Jin ayat 18. Wa annal masajida lillah. Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah. Jadi ada masalah datang ke masjid, Pak, minta sama Allah. Makanya luar biasa. Telkom Internasional, Telkom Indonesia menganjurkan sehabis zuhur, sehabis sholat berdoa dulu. Ini bukti kita butuh akan pertolongan Allah, Pak. Karena dengan doa bukan hanya mengandalkan otak, tapi kita mengandalkan yang punya otak. Bukan hanya mengandalkan relasi, tapi mengandalkan yang punya relasi. Maka perlu kita berdoa kepada Allah. Ini yang pertama, ada masalah datang ke masjid. Apalagi laki-laki, Pak. Bu, kalau punya suami jarang ke masjid, tolong sama ibu tegur. Kalau tetap tidak mau, kasihmu kena. Karena nutara ke masjid mah laki-laki solehah. Laki-laki harus ke masjid. Untuk apa datang ke masjid? Yang tadi ingin diperjalankan Allah. Yang kedua, Rasul sebelum diisrokan dan dimirajkan,
dibawa oleh malaikat Jibril ke sebelah sumur Jam-Jam, dibelah dadanya, dibersihkan roda ilul qulub, kotoran-kotoran hatinya. Bahkan hati Rasulullah, jantung Rasulullah dicuci dengan air Jam-Jam. Apa artinya? Ingin diperjalankan hidup kita oleh Allah, kita harus memiliki hati yang bersih. Jangankan sukses ilmu saja, al ilmu la yahillu illa fi nafsi taholla anir rodail. Ilmu tidak akan masuk Pak kecuali di hati yang bersih dari kotoran. Makanya jangan heran sekarang ilmu apapun gampang Pak. Meta itu ada fasilitas baru namanya apa? AI apa? AI kumaha masana teh? Meta we lah. AI. AI. Nulis wa naon we langsung Pak. Bapak coba makna zakat. Hitungan detik. Coba naras ka kiai. Jarang masuk kitab mah. Muka meta itu apa saja. Tapi banyak fasilitas ilmu. Tapi kenapa kita tetap tidak berilmu? La yahillu illa bin nafsi tahola ani. Bersih hati jabatan. Bersih hati. Pantas dititipi amanah harta. Berlimpah dunia. Berlimpah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya suka iri dengan guru-guru saya di kampung Pak dulu. Dan saya masih ingat nasihat beliau. Maneh kudu bisa melakcau barisila. Teka bayang Pak baheula mah kumaha melakcau barisila. Tadi malam saya ngaji di Garut di hidup bermanfaat bagi orang lain. Apa kata Nabi? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Dan analoginya saya dapatkan Pak. Terburu-buru menuju satu tempat pakai mobil pribadi. Nyampe di lampu merah, berhenti saya. Setelah lampu berubah hijau, saya maju. Ternyata masuk ke daerah macet. Saya pun berhenti. Bapak hari ini jadi direktur. Kalau Bapak jujur aman, bawahan Bapak akan bahagia. Di balik bawahan Bapak ada istrinya, ada anaknya, ada suaminya, ada keluarganya. Semua ikut bahagia, semua ikut mendoakan. Maka kita menjadi seorang direktur, menjadi kemanfaatan bagi siapapun. Jadi apapun, jadilah yang bermanfaat. Itu saja mungkin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Semoga menjadi motivasi. Yang benarnya datang dari Allah, yang salahnya kealpaan saya sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq hud masofa wada' makadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.